Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan Matematika Teknik. Kali ini kita akan masih melanjutkan materi mengenai transformasi Z, tapi akan kita bahas bagaimana kegunaan atau aplikasinya dari transformasi Z itu. Akan kita bahas aplikasi transformasi Z di 3 hal. Yang pertama adalah akan kita gunakan untuk mencari solusi dari sebuah persamaan diferensial, kemudian juga untuk mencari konvolusi, juga penyelesaian terkait dengan persoalan dari pemrosesan sinyal. Jadi, seperti kita ketahui bahwa Anda mungkin di perkuliahan sebelumnya Anda sudah belajar mengenai cara mencari solusi dari sebuah persamaan diferensial. Ada banyak sekali metode, cara, ya kan, yang digunakan untuk mencari solusinya. Dalam hal ini, ya solusinya, metodenya ditentukan atau berkaitan dengan jenis dari persamaan diferensialnya. Oke, nah cara-cara yang sudah pernah Anda dapatkan ini bisa kita cari juga solusi persamaan diferensialnya gitu ya dengan menggunakan prinsip dari transformasi Z. Nanti kita akan lihat bahwa ketika kita mencari solusi persamaan diferensial menggunakan kaidah atau konsep transformasi Z, maka bisa kita dapatkan keuntungannya adalah perhitungannya secara aljabar menjadi lebih mudah. Nanti akan kita lihat di dalam contoh. Kemudian juga kegunaan dari transformasi Z adalah untuk mengurangi kompleksitas perhitungan dari sebuah operasi konvolusi. Misalnya operasi konvolusi dari dua buah sinyal. Nah, konvolusi ini apa? Konvolusi ini merupakan sebetulnya singkatnya adalah sebuah cara atau metode atau tools untuk menentukan bagaimana hasil dari kombinasi dua buah misalnya deretan sinyal. Nah, ingin kita lihat bagaimana sih hasil kombinasi itu. Nah, kita gunakan konvolusi. Konvolusi ini deretan sinyalnya ya bisa kita lihat misalnya kalau sinyal terkait pekerjaan kita ya sinyal misalnya yang muncul di dalam seismograf ya kan sinyal seismik, berarti kan yang akan kita konvolusikan adalah misalnya sinyal-sinyal deretan sinyal gitu ya, sinyal dari misalnya sumber gelombang seismiknya apa, kemudian bagaimana apa reflektivitas bumi dari adanya sinyal seismik ini. Nah, kan kita gunakan operasi konvolusi gitu ya. Atau yang lebih general lagi, misalnya ketika kita contohnya konvolusi ini berkaitan dengan pengolahan citra. Ya, biasanya digunakan untuk pengolahan citra. Kenapa kita gunakan konvolusi untuk pengolahan citra, dalam hal ini citra digital gitu ya, maka konvolusinya ya konvolusi diskrit. Biar apa? Biar citra yang dihasilkan dalam hal ini image, nah image-nya itu atau citranya itu menjadi lebih smooth dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan gunakan transformasi Z ini untuk menyelesaikan problem-problem berkaitan dengan pemrosesan sinyal. Nanti akan biasanya ya, kalau dalam sinyal kita mau mencari bagaimana sih persamaan matematis, dalam hal ini dinyatakan dalam fungsi transfer dari sebuah sinyal gitu ya, dari sebuah sistem sinyal yang sinyalnya berada pada sebuah sistem linear time invariant. Oke, kita lihat satu persatu ya.
Yang pertama adalah kita akan gunakan transformasi Z ini untuk mencari solusi persamaan diferensial. Kita lihat contohnya. Misalkan, tentukan solusi persamaan diferensial menggunakan transformasi Z dari persamaan berikut, yaitu misalnya ya, persamaan diferensialnya dalam bentuk diskrit ya, yn plus 1 artinya apa? Dia orde pertama ya kan, berubah gitu ya, setiap katakanlah satunya ini setiap detik. Nah, perubahannya yn plus 1 ditambah dengan 3yn, oke, sama dengan 2 pangkat n. Nah, biasanya agar diperoleh solusi khusus gitu ya, kan biasanya diberikan syarat batasnya. Misalnya pada saat yn di mana n-nya sama dengan 0, misalnya nilainya adalah 0 gitu ya. Y ini tuh apa? Contohnya misalnya simpangan dari sebuah gelombang gitu kan. Nah, bagaimana perubahannya kan seperti itu ya. Nah, ini yn-nya kita mau tahu solusinya, berarti kita dapatkan yn di setiap saat berapa ya kan. Nah, di setiap waktu. Nah, n ini adalah waktu sequence tertentu. Misalkan ini 0 sampai n, berarti grafiknya ya sinyalnya ini kan grafik continuous. Kalau kita buat discrete, nilainya hanya ada misalnya pada titik-titik tertentu ini. Nah, titik-titik tertentu ini ada di, katakanlah di N1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di antara sequence waktu ini ya tidak ada informasi yang bisa kita tahui gitu kan. Nah, ini adalah contoh dari perubahan. Misalnya kita ingin mengetahui berapa ya simpangan di setiap perubahan gelombang. Kalau gelombangnya ini kita buat sinyalnya adalah gelombangnya berbentuk gelombang diskrit, yaitu hanya ada di setiap sequence waktu tertentu. Nah, kita ingin tahu berapa sih simpangannya. Ya, kita lihat. Nah, untuk mengerjakan transformasi Z, maka Anda harus mengingat kembali dari tabel transformasi Z ini. Oke, kita akan gunakan tabel transformasi Z ini. Juga masih ingat bagaimana apa saja gitu ya properti dari transformasi Z ini. Nah, berkaitan dengan persamaan diferensial, kan di sini Anda lihat simpangannya gitu ya, Y ini berubah di setiap N plus 1, perubahan dari simpangannya dalam domain waktu gitu ya, sequence waktu. Nah, setiap waktunya ditambah 1 gitu ya. Nah, berarti kan ini persamaan diferensial orde 1 ya kan. Oke, maka kita lihat kalau diferensial kan perubahan yang diamati adalah tadi diferensial perubahannya setiap waktu tertentu. Nah, berarti kan di sini kita gunakan propertinya mana? Nah, propertinya adalah yang ini, perubahan atau pergeseran waktu, ya kan? Yang ini, pergeseran waktu. Kita sudah dapatkan bahwa hasil transformasi Z-nya adalah bentuknya ini, Z pangkat. Kalau ini adalah pergeseran waktunya di N dikurangi N0, artinya apa? Di delay, maka Z pangkat min N0 dikali dengan hasil transformasi XZ-nya. Kalau di sini ditambah, ini berarti kan di advance gitu ya, maju ke depan. Ya, nanti di bagian ininya hasil transformasinya adalah Z pangkat
N0 gitu ya kan, karena X-nya adalah N dikurangi N0 gitu ya. Oke, saya buatkan di sini biar jelas. Time shifting itu, pergeseran waktu itu, X-nya bisa waktu sekarang dikurangi waktu sebelumnya gitu ya, delay, maka kan hasil transformasi Z-nya adalah Z pangkat min N0-nya dikali dengan XZ-nya. Nah, sekarang kalau waktunya ini kita lakukan waktu sekarang di advance gitu ya, dimajukan, tambah katakanlah waktu tertentu N0, maka hasil transformasi Z-nya adalah Z pangkat positif N0 kalikan dengan XZ. Itu ya. Nah, kita gunakan ini. Oke, kita lihat lagi tadi soalnya ini ya. YN plus 1 ditambah 3YN sama dengan 2 pangkat N. Oke. Kita tuliskan di sini. Dalam soalnya kita tuliskan lagi. Berarti YN plus 1 gitu ya. Ditambah 3YN sama dengan 2 pangkat N dengan syarat initial conditionnya atau syarat batas awalnya di Y sama dengan 0, nilainya adalah 0. Oke, kita gunakan transformasi Z. Masih ingat kalau di sini Anda lihat Xn gitu ya, X kecil n, maka hasil transformasi Z-nya adalah X besar Z. Maka YN pun sama. Berarti kalau YN transformasi besarnya, transformasi Z-nya adalah Y, kita tulisnya Y besar Z. Oke, nah Anda lihat di sini. YN plus 1, berarti kan waktunya di sini gunakan yang ini, ya kan? Ditambah 1. Nah, maka hasil transformasi Z-nya ini. Z pangkat N0 kali dengan XZ-nya. Berarti di sini plusnya 1. Berarti kita kalikan dengan Z pangkat 1. Ya toh? Nah, Z pangkat 1 ya kita tulisnya Z. Kali dengan YZ-nya. Oke. Oke, kemudian kita tambah sukuk yang kedua, 3YN. Transformasi Z-nya adalah kita ganti, katakanlah simbolnya menjadi Y besar Z. Oke, nah sama dengan 2 pangkat N, atau kalau di sini di tabel kita cari yang nih, A pangkat N. Oke, berarti A pangkat N itu transformasi Z-nya apa? Z per Z min A yang ini. Maka untuk yang 2 pangkat N, hasil transformasi Z-nya adalah Z dibagi dengan Z minus 2. Oke, ini ya. Bisa ya merubah dari domain N ke dalam domain Z. Nah, tapi karena di soal di sini disampaikan bahwa dia punya syarat batas yaitu pada saat Y0 sama dengan 0. Nah, ini untuk mendapatkan hasil solusi persamaan diferensialnya yang bersifat khusus. Nah, dia munculnya di mana? Nah, sini kan. Di bagian ini, maka kita kurangi dengan ketika dia ada di Y sama dengan 0. Nilainya berapa? Nilainya adalah 0, ya kan? Nah, kalau nilainya 0, berarti kan tidak perlu kita tuliskan. Oke, maka kita dapatkan bentuk transformasi Z-nya adalah ini. Z kali Y besar Z ditambah 3Y besar Z sama dengan Z per Z minus 2. Kan di sini kita mau mencari solusi persamaan diferensial, berarti kan kita mau tahu nilai YN-nya. Betul ya? YN pada setiap saat. Nah, gimana caranya? Ya, kita punyanya Y besar Z. Nah, berarti kita perlu yang namanya inverse. Oke.
Oke, nah kalau Anda masih ingat, kalau mengerjakan inverse, nah yang sudah kita bahas menggunakan metode fraksi parsial, gitu ya. Oke, maka tadi kita lihat lagi persamaan dalam bentuk domain Z-nya, yaitu Z dari YZ, oke, ditambah 3 YZ, ini ya, sama dengan berapa tadi? Z minus Z minus 2, dibagi dengan Z minus 2, ini ya. Oke, kita lakukan inverse. Gimana caranya? Caranya, kita kelompokkan dulu yang YZ-nya. YZ-nya ini kita kelompokkan, berarti yang ada adalah Z ditambah 3, YZ sama dengan Z dibagi Z minus 2. Oke, berarti YZ-nya adalah Z dibagi dengan Z minus 2. Oke, ini Anda lihat. Bagian yang ini kita kali sini ya, kali silang. Maka dia menjadi di sini Z tambah 3. Nah, kita kan memerlukan YN, ya toh? Nah, inilah di sini kita mulai menggunakan fraksi parsial. Oke, gimana caranya fraksi parsial? Berarti kita teruskan ya. Berarti kita buat di sini saja. YZ, oke, sama dengan Z dibagi dengan Z minus 2 dikali Z tambah 3, kan gitu ya. Nah, kita gunakan fraksi parsial. Kan ingat ada 4 langkah ya untuk mencari inverse menggunakan fraksi parsial. Langkah pertama, kita eliminasi, masih ingat? Kita ulang lagi ya, eliminasi kalau ada suku Z pangkat minus N. Nah, Anda lihat, di soal sudah tidak ada, ya kan? Maka langkah pertama ini bisa kita abaikan. Oke, sekarang kita lakukan langkah yang kedua. Langkah kedua adalah YZ ini dibagi dengan Z. Oke, maka menjadi apa? Sama dengan, nah Anda lihat, YZ-nya kan ini ya. Oke, kita tuliskan lagi. YZ-nya adalah Z dibagi dengan Z minus 2 dikali dengan Z tambah 3. Nah, kan kalau Anda lihat di sini, YZ ini harus dibagi dengan Z, maka ya YZ yang ini, oke, kita bagi dengan seper Z, ya kan? Kalau kiri dibagi Z, ya kanan juga dibagi Z, ya kan? Maka hasilnya kita tulis lagi, YZ per Z-nya ini adalah sama dengan berapa? Anda lihat di sini, bagian ini bisa kita coret, ya toh? Nah, maka hasilnya adalah 1 per Z minus 2 dikali Z tambah 3. Oke. Nah, berarti kita buat fraksi parsialnya, pecahan parsialnya untuk penyebut Z minus 2, oke, dan penyebut Z plus 3. Nah, berapa pembilangnya? Kita nggak tahu ya, kita misalkan A dan B. Oke, sekarang kita cari A dan B-nya. Ya. Kalau A berarti
tinggal kita masukkan A-nya itu adalah Z minus 2, oke, dikali dengan ini, YZ per Z. YZ per Z-nya mana? Ini, ya kan? Nah, berarti kita tuliskan YZ per Z-nya adalah 1 dibagi Z minus 2 dikali Z plus 3. Masukkan batasnya untuk Z sama dengan berapa? Nah, kita lihat di sini. Z minus 2 sama dengan 0, berarti Z-nya sama dengan 2. Oke, berarti kita masukkan di sini Z-nya sama dengan 2. Oke, kalau seperti ini, Anda lihat suku yang sama ya, antara bagian ini dengan di suku yang ini di bagian penyebutnya, berarti bisa kita coret. Maka nilainya A-nya adalah menjadi 1 dibagi tinggal ini, Z tambah 3. Nah, Z-nya berapa? 2, berarti 2 ditambah 3. Berarti 1/5. Ya kan? 1/5 atau kita buat desimalnya adalah 0,2. Dengan cara yang sama, kita kerjakan untuk yang B-nya, berarti B-nya adalah Z tambah 3, oke, kalikan dengan ini, YZ per Z-nya, yaitu ini ya, kita tuliskan 1 dibagi dengan Z minus 2 dikali dengan Z tambah 3. Nah, masukkan Z-nya sama dengan berapa? Nah, lihat sini. Z tambah 3 sama dengan 0. Ya kan? Berarti Z-nya sama dengan minus 3. Oke. Berarti di sini Z-nya sama dengan minus 3. Oke. Dengan cara yang sama, bagian ini bisa kita coret. Ya toh? Maka hasilnya adalah 1 dibagi Z minus 2. Z-nya adalah minus 3. Berarti minus 3 dikurangi minus 2. Berarti 1 minus 1/5. Ya kan? Berarti sama dengan minus 0,2. Oke, maka kita dapatkan nilai A dan B-nya. Nilai A dan B-nya kita substitusikan ke persamaan ini, YZ per Z, yaitu A-nya langsung kita masukkan 0,2 bagian ini ya, dan B-nya ke sini. Oke, berarti minus 0,2 dibagi dengan Z minus 2. Nah, B-nya berapa? Minus 0,2, berarti dikurangi minus 0,2 dibagi dengan Z ditambah 3. Oke, ini masih langkah kedua ya. Berarti kita dapatkan, kita harus perlu mencari YZ-nya. YZ-nya berarti sama dengan apa? Nah, Z-nya kita kalikan ke sini, ke bagian yang di ruas kanan ini. Berarti di ruas kanannya menjadi 0,2 Z dibagi dengan Z minus 2 dikurangi 0,2 Z dibagi dengan Z plus 3. Nah, bagaimana kita mendapatkan YN-nya? Nah, YN-nya berarti kita harus menggunakan, Anda lihat, ke tabel transformasi Z. Oke, masih ingat? YZ inverse-nya YN, ya toh? Nah, kemudian yang bagian ini, masih ingat nih? Z dibagi Z minus 2, berarti bentuk dari apa? A pangkat N, ya kan? Dengan N-nya adalah 2. Maka YN-nya adalah, kita tuliskan lagi, 0,2, oke, dikali dengan, nah, A pangkat N, A-nya adalah 2. 2 pangkat N, oke, dikurangi, sama halnya di sini, 0,2, oke,
Anda lihat di bagian ini, Z dibagi dengan Z plus 3. Bentuknya kan harus seperti ini. Z dibagi dengan Z minus A. Nah, oke, di sini plus. Kan harus bentuk defaultnya minus. Maka kita buat, nah bedakan ya, Z plus 3 ini bisa kan kita tulis menjadi Z minus minus 3. Boleh kan? Nah, maka kita dapatkan A-nya berapa? Minus 3. Oke, berarti minus 3 pangkat N. Inilah hasil solusi dari persamaan diferensial itu, YN-nya. Lebih mudah ya, menggunakan transformasi Z. Kita tidak perlu mengingat kaidah-kaidah, metode-metode dengan berbagai step-stepnya yang sudah kita kerjakan di perkuliahan sebelumnya di Matematika Teknik 1. Maka bisa kita lihat dengan menggunakan transformasi Z, maka mencari solusi persamaan diferensial seperti yang tadi disebutkan relatif lebih mudah karena kita mendapatkan perhitungan aljabarnya yang lebih sederhana, ya kan? Modalnya apa? Tadi, modalnya adalah Anda paham, ingat penggunaan dari tabel transformasi Z dan juga dari properti transformasi Z. Itulah gunanya kita menggunakan transformasi Z untuk mencari solusi dari sebuah persamaan diferensial. Kita lanjut lagi, aplikasi lainnya dalam transformasi Z adalah tadi disebutkan untuk mencari konvolusi. Dalam hal ini, keuntungannya adalah ketika kita menggunakan transformasi Z, kita akan mendapatkan keuntungan, kita bisa mengurangi perhitungan dalam operasi konvolusi, misalnya di antara dua buah sinyal. Kita lihat ya jelasnya di dalam contoh. Misalnya hitung konvolusi dari dua buah sinyal. Katakanlah sinyal XN nilainya adalah ini 111, ya kan? Nah, kalau tidak ada tanda apapun, maka nilai sinyal yang di bagian pertama ini ada pada saat N sama dengan 0, gitu ya. Dan sinyal yang lainnya adalah katakanlah HN gitu ya, dengan nilainya ini 111. Oke, kita lihat bagaimana cara mencari konvolusinya. Yang pertama, kalau kita gunakan mencari konvolusi menggunakan kaidah konvolusi yang sebenarnya. Jadi nanti Anda di perkuliahan selanjutnya akan dijelaskan ya persamaan ini, mencari konvolusi dari katakanlah ini sinyal XN yang nilainya seperti ini dikonvolusikan terhadap HN gitu ya, HN yang nilainya ini. Nah, konvolusi itu simbolnya ini, perkalian star atau namanya apa? Asterik. Nah, gitu ya. Dia di dalamnya apa? Di dalamnya ini, dia adalah penjumlahan sigma dari, Anda lihat, sinyal X pada setiap domain waktu K tertentu dikalikan dengan, Anda lihat, sinyal H-nya ini yang di-delay sebesar K. Nah, K ini, domain K ini adalah waktu, di mana sequence waktunya K ini mulai dari minus tah hingga sampai tah hingga. Jadi Anda di sini melakukan dua buah operasi ya, perkalian dan Anda jumlahkan ya kan sampai K tertentu. Ini cukup panjang ya kan, karena ada operasi perkalian dan penjumlahan yang harus Anda kerjakan di tahapan setiap tahapannya. Nah, kekompleksitasannya ini bisa kita kurangi menggunakan kaidah transformasi Z. Karena apa? Anda lihat, kalau dalam transformasi Z, dalam definisi, kalau Anda sebelumnya,
Xn transformasi Z-nya apa? X besar Z, ya toh? Hn transformasi Z-nya adalah H besar Z. Yn adalah transformasi Z-nya Y besar Z. Nah, konvolusi cukup kalau Anda mau mengkonvolusikan Xn terhadap Hn, cukup Anda mengalihkan hasil masing-masing transformasi Z pada setiap Xn dan Hn-nya. Cukup Anda kalikan. Jadi lebih sederhana ya. Oke, sekarang kita lihat saja langsung untuk mengetahui bagaimana kompleksitasnya. Anda bisa lihat di perkuliahan saya yang lainnya, di pemrosesan sinyal digital. Kalau Anda tertarik seberapa kompleksitasnya gitu ya mengerjakan ini, silahkan Anda melihat. Nah, di sini kita akan kerjakan khusus menggunakan transformasi Z. Caranya mudah sekali ya. Anda gunakan definisi transformasi Z, N, Z, ya kan? Ingat ini pada saat di sini N-nya sama dengan 0. Berarti ini nilai satu yang kedua adalah pada saat N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka gunakan definisi transformasi Z diperoleh ini, ya kan? Oke, begitu pula untuk yang Hn diperoleh ini. Nah, hasil konvolusinya tinggal Anda kalikan masing-masing hasil dari transformasi Z-nya. Anda kalikan, oke, kemudian diperoleh ini. Nanti Anda kalikan ya, 1 kali 1, 1. 1 dikali Z pangkat min 1, ya kan? Z pangkat min 1. 1 dikali Z pangkat min 2. Z pangkat min 2. Kemudian suku yang ini juga, ya kan? Ke setiap ini. Suku ini ke masing-masing suku yang ini. Oke, satu persatu ya. Ini satu. Ini ya, jadi satu ke sini, ya kan? Ini 1 kali Z pangkat min 2. Begitu pula yang ini ya. Kali dengan 1, kali dengan Z pangkat min 1, kali dengan Z pangkat min 2. Dengan cara yang sama juga untuk Z pangkat min 2, Anda kalikan seperti ini. Perkalian biasa ya. Oke, nanti Anda jumlahkan di setiap ini Z yang sama yang Anda jumlahkan, diperoleh ini. Silahkan Anda kerjakan. Oke. Yang ketiga, kita akan bahas transformasi Z kalau kita gunakan pada persoalan berkaitan dengan pemrosesan sinyal. Contohnya, nah, misalnya dalam sinyal itu diketahui sebuah sistem, nah, linear time invariant atau singkatnya LTI ini, nah, domain waktu diskrit, simbolnya ya ini ya, diskrit. Ini N. Oke. Nah, persamaannya ini. Oke. Persamaannya ini. Nah, sekarang ya kalau di matematis ya kita membacanya YN, ya kan? YN min 1, YN min 2, XN gitu kan? Nah, kalau dalam aplikasinya, dalam sinyal biasanya YN ini menyimbolkan adalah simbol dari output sistem, keluaran sistem. Oke, berarti keluaran sistem ini dikurangi dengan 3/4 keluarannya yang dinilai sebesar 1, ditambah 1/8 outputnya yang dinilai sebesar 2. Sama dengan Xn. Xn ini apa? Xn ini biasanya dalam sinyal adalah simbol dari sebuah input. Oke, nah apa persoalannya yang dihadapi dalam pemrosesan sinyal ya? Kita tentukan bagaimana persamaan matematis gitu ya dari dalam domain N atau domain waktu kita rubah ke dalam domain Z gitu ya, biar bisa mudah kita lakukan processing menggunakan software dan lain-lain. Nah, kan kita perlu persamaan matematisnya. Nah, persamaan matematisnya ini yang disebut sebagai fungsi transfer.
Oke, fungsi transfer dari sebuah sistem, katakanlah sistemnya adalah ini, H besar Z, gitu ya. Kemudian cari respon impulsnya, cari respon stepnya, seperti itu ya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, kita mencari fungsi transfer dari sistem, katakanlah HZ. Nah, dari mana? Caranya, Anda lihat, persamaan dalam domain waktu atau domain N ini, kita rubah ke dalam domain Z menggunakan ini. Anda lihat tabel dan properti transformasi Z. YN menjadi Y besar N. Oke, ini lihat selanjutnya yang ini di delay. Oke, time shifting di delay 1. Nah, ini. Oke, Z minus 1. Oke, kali dengan YZ. Kalau di time shifting atau di delay-nya 2, ya Z pangkat minus 2. Oke, X kecil N, X besar Z. Jadi sekali lagi kita memanfaatkan ini. Tabel dan properti dari transformasi Z. Oke, sudah dapat ya bentuk persamaan sistemnya dalam domain waktu dirubah ke dalam domain Z. Oke, selanjutnya, nah, kita dapatkan ini ya, ini persamaan terakhir yang sudah kita rubah ke dalam domain Z. Nah, biar lebih sederhana, ya, semua komponen YZ-nya ini kita satukan. Oke, berarti 1 dikurangi minus 3 per 4 Z pangkat minus 1 ditambah 1/8 Z pangkat minus 2. Kita satukan ini sama dengan XZ. Nah, perbandingan antara YZ per XZ atau perbandingan antara output dengan input ini yang dikatakan sebagai fungsi transfer dari sistem. Nah, yang kita simbolkan dengan HZ. Oke, berarti tinggal hasilnya seperti ini ya. Kita kali silang aja. Berarti Y per X gitu ya. Ini kan berarti ini 1 dibagi ini semua, ya kan? Oke. Nah, kita lihat kalau bentuknya seperti ini kan masih ada Z pangkat minusnya ya. Nah, di sini kenapa menjadi bentuk seperti ini? Nah, ini kita lakukan kan boleh ya, sebuah persamaan kita kalikan dengan 1, tapi satunya dalam hal ini adalah Z kuadrat dibagi dengan Z kuadrat. Boleh kan? Nah, 1 kali Z kuadrat hasilnya adalah yang ini, Z kuadrat. Oke, Z kuadrat kali 1, Z kuadrat. Z kuadrat kali minus 3 per 4 Z pangkat min 1, berarti minus 3 per 4 kali Z. Yang ini 1/8 Z pangkat minus 2 dikali Z pangkat 2. Ya, hasilnya adalah 1/8. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, Anda lihat di sini di bagian penyebut kan bentuk persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, maka bisa kita cari akar-akar karakteristiknya atau kita lakukan faktorisasi. Nah, maka ada faktorisasi ini, ya kan? Ingat lagi ya di matematika dasar, cara memfaktorisasi. Oke, sudah dapat ini ya, fungsi transfernya. Oke. Nah, yang kedua, kita cari respon impulsnya atau HN-nya. Artinya apa? Di sini kita mau dapatkan HZ ini, ya toh, fungsi transfernya ke dalam ini domain N, respon impulsnya ini. Oke, HN. Caranya gimana? Gunakan fraksi parsial. Caranya gimana? HZ-nya itu tadi dibagi dengan Z ya, ikuti 4 langkah itu ya. Oke, seperti ini ya. Tadinya kan ini Z kuadrat dibagi dengan Z, ya tinggal Z. Oke, kalau sudah kita lakukan pecahan fraksialnya gitu ya, pecahan parsialnya untuk masing-masing sukunya dengan tentu saja bersesuaian kita cari A dan B-nya. A dan B-nya silahkan Anda cari. Oke, didapatkan ini. Oke, sudah dapat A dan B-nya, kita substitusikan.
Nah, disubstitusikan hasilnya ini, ya kan? Ingat ya, dalam bentuk HZ, bukan HZ per Z. Oke, maka muncul ini ya. Oke. Nah, kan mau tahu respon impuls, artinya apa? Dalam domain waktu. Sudah ada dalam domain Z, perlu ke domain waktu. Berarti kan dirubah. Dirubahnya bagaimana? Ya kita gunakan ini, inverse transformasi Z. Caranya gimana? Buka lagi tabel. Nah, tabel. Oke, ini Z dibagi Z min A. Dengan A-nya adalah setengah pangkat N ya. Di sini Anda cukup gunakan tabel transformasi Z, maka diperoleh ini. Oke. Terakhir, kalau kita sama nih sebetulnya ya, cari respon step dari sistem. Nah, Anda sudah belajar kan di teknik digital, kalau step itu sinyal step, nah itu ya, simbolnya adalah UN ya kan. Kalau di matematika kan kita XN saja, tapi XN-nya ini harus sinyal step. Nah, sinyal step itu biasanya dituliskan unit step-nya adalah UN ini. Anda lihat di tabel transformasi Z, kalau sinyal step UN, maka hasil transformasi Z-nya adalah ini. Oke, di tabel ya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan respon sistemnya. Berarti kan respon sistem atau keluaran dari sistem gitu ya, YZ ini adalah inputnya dikali dengan sistem yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, inputnya ini, XZ-nya kita ganti dengan ini. Oke. Kali dengan HZ-nya. HZ-nya yang mana tadi? HZ-nya yang ini. Ini. Oke, ini ya. Nah, ini kita kali dengan XZ. XZ-nya berapa? Kali dengan Z per mana? Z min 1. Oke, gitu ya. Oke. Diperoleh, HZ-nya yang ini. Nah, kita gunakan paling mudah yang ini saja. Bukan yang ini saja. Kan kalau ini kan respon impulsnya. Sebetulnya Anda bisa kalikan ini ya. Nanti hasilnya juga sama seperti ini. Atau Anda langsung, nah kita gunakan HZ-nya yang ini. Kali dengan berapa tadi? Kali dengan Z dibagi dengan Z minus 1. Ya kan? Berarti Anda lihat Z kuadrat kali Z, Z pangkat 3. Dibagi dengan ini semua. Oke, nah maka diperoleh ini. Anda di matematika kan melihatnya ini, YZ sama dengan ini, ya kan? Oke, nah kita mau lihat responnya, berarti kan harus dalam domain waktu, ya sama lagi seperti tadi. Kita mau dalam domain waktu lagi, berarti kan kita perlu inverse. Nah, cara mencari inverse-nya adalah menggunakan fraksi parsial. YZ-nya tadi dibagi dengan Z, berarti Z pangkat 3 dibagi dengan Z, hasilnya Z kuadrat. Nah, bentuk ini, Anda lihat, ini kita lakukan pecahan parsialnya, ya di setiap masing-masing sukunya ini, ya kan? Nah, kita misalkan A, B, C. Kita cari seperti biasa, A, B, dan C-nya. Silahkan Anda cari. Kalau sudah dapat, substitusikan ke sini. Nah, kemudian kita cari YZ-nya, berarti kita kalikan lagi nih ke sini, ke Z ini. Nah, maka muncul yang ini. Oke. Karena kita perlu dalam domain waktu, sudah ada dalam domain Z, kita gunakan inverse. Anda cek bagaimana. Lihat di tabel. Tabel mana? Ya, tabel transformasi Z. Oke. Hasilnya ini. Oke. Jadi, itulah kegunaan dari
eh, transformasi Z dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keteknisan, ya, keteknikan dalam hal ini berkaitan dengan pemrosesan sinyal digital, gitu ya. Menggunakan transformasi Z menjadi lebih mudah dalam kita melakukan mencari solusi, menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.